Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun berada saat ini, salam sehat selalu, selamat tahun baru bagi kita semua, berkat Tuhan yang baru, Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Pagi ini kita mau dengar firman, kita mau merenungkan firman Tuhan dan juga memuji menyembah Tuhan. Mari kita sediakan hati, kita sediakan waktu kita untuk Tuhan, kita beri yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Engkau menyediakan berkat-Mu bagi pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami, Bapa. Tidak dapat kami mengukur segala kebaikan Tuhan dan juga kami tidak mampu menghitung kebaikan Tuhan. Sebab kebaikan-Mu berlimpah adanya, Bapa. Bapa, kami menyerahkan 30 menit ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menolong, Roh Kudus Engkau menjamah setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkannya ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian ini bagi Tuhan. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Amin Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagi
bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan tak tertandingi. Yesus yang kami sembah, panjang kasih karunia-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami puji segala kebaikan-Mu dalam hidup ini. Kau yang terbaik, tiada seperti-Mu, tiada Tuhan. Kami bawa sembah, kami bawa hormat, sebab Kau yang layak, sebab Kau Tuhan yang kami puji. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus bagimu ya Tuhan. Di tempat maha tinggi kami bawa syukur, kami bawa sembah. Ya rata kalamasalo, ya alabase, irata kasih alamasanda, irata kalamaso bagimu Tuhan. Oh, tidak dapat kami mengukur, tidak dapat kami menghitung segala kebaikan-Mu di dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kau Gembala yang agung, Bapa yang setia, mulia segala jalan-jalan-Mu. Oh, ya, ya Tuhan, ya. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, ya rata kalabaya laba kalabaya lalabaso. Yesus, di dalam-Mu kami bermegang, di dalam-Mu kami bersyukur, di dalam-Mu kami berbuah Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang sangat baik dalam segala musim kehidupan kami. Kami selalu mengecap kebaikan Tuhan. Kami selalu menikmati seluruh proses kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib dan sempurna. Bapa, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apapun. Kami mau terus tinggal di dalam Engkau Tuhan. Kami berakar kuat ya Tuhan. Meskipun banyak badai, pencobaan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan ketika kami mengandalkan Engkau. Di dalam Engkau Tuhan,
Kami beroleh kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan di dalam Kristus Yesus, Allah kami yang ajaib. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih penolong kami yang sejati. Mari katakan kepada Tuhan, musim boleh berganti, kasih Tuhan selalu abadi. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, kami yakin, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dengan bangga kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Dia baik, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku
seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa yang ada selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat segala anugerah-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Tidak terbalaskan oleh seluruh pengabdian kami. Oleh seluruh ya Tuhan apapun yang kami kerjakan di dalam-Mu Tuhan. Tidak terbalaskan. Tidak sepadan Tuhan dengan semua karya-Mu, kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati Tuhan. Sejak awal Tuhan memilih kami untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi ya Tuhan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap warisan yang Kau sediakan dalam Kristus Yesus yang boleh kami nikmati Tuhan. Segala kekayaan dan kemuliaan ya Tuhan yang tersedia bagi setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang percaya dan setia mengiring Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Kamilah Tuhan orang-orang yang sudah Engkau pilih. Kami bersyukur sebentar kami mau dengar firman-Mu. Tuhan Engkau memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang memakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk kami tetap teguh berdiri di atas kebenaran, berdiri kuat ya Tuhan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Untuk hari ini saya akan membagikan satu tema yang berjudul berbuah dalam segala musim. Mari saudara, kita kembali tundukkan kepala sejenak, kita berdoa ya. Bapa, terima kasih buat hari yang indah, hari yang penuh dengan rahmat anugerah yang baru buat setiap kami. Tuhan yang telah membawa kami masuk di dalam tahun yang baru. Biarlah kami boleh semakin berpaut, melekat dan belajar firman-Mu sehingga hidup kami dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Berkati sebentar hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, urapi dia dan berkati setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kita berdoa. Saudara, mari kita baca di Yeremia 17 ayat 7 dan 8 ya. Saudara, firman Tuhan tertera di teks layar, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ia tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, firman Tuhan ini menggambarkan kehidupan manusia itu seperti sebatang pohon. Bukan pohon sembarangan saudara, melainkan pohon yang tetap hidup, tetap hijau, dan terus berbuah. Bahkan ketika panas terik datang dan tahun kering melanda. Saudara, ini bukan gambaran hidup berarti tanpa masalah, tetapi suatu gambaran iman yang bertahan dan tetap berbuah di tengah hidup yang tertekan atau tertekan dalam berbagai masalah. Artinya, Tuhan tidak menjanjikan hidup kita tanpa musim sulit, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa hidup yang tidak akan berhenti menghasilkan buah apabila
kita taat melakukan firman-Nya. Saudara, ada 2 jenis buah dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah buah pertobatan. Buah pertobatan adalah tanda perubahan hidup yang nyata, meninggalkan manusia lama, hidup sebagai manusia baru, yaitu karakter diubahkan, pola hidup berubah, iman bertumbuh. Ya, dulu hidupnya dalam dosa dan menolak Yesus, ya, tetapi sekarang percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus. Saudara, buah pertobatan menunjukkan bahwa akar kehidupan sudah berpindah dari manusia, ya artinya yang berfokus pada manusia, berpindah kepada Tuhan. Yang kedua adalah buah jiwa. Buah jiwa adalah hidup yang membawa dampak bagi orang lain. Setelah diubahkan menjadi alat untuk mengubah orang lain. Setelah diberkati menjadi berkat bagi orang lain. Membawa orang lain mengenal Yesus, menolong orang lain bertumbuh dan tertanam di dalam Kristus. Hidup yang berbuah tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi mengalir ke sekitarnya. Saudara, dalam konteks bangsa Yehuda di zaman Yeremia dulu, firman ini disampaikan di tengah krisis besar yang sedang melanda bangsa Yehuda. Secara rohani terjadi kemerosotan iman, ya, ada penyembahan berhala. Secara politik, ya, mereka mengalami ketakutan, ada ancaman pembuangan ke Babel, ya. Bahkan ada orang-orang yang sebagian sudah dibuang ke Babel, sehingga masa depan menjadi tidak pasti. Secara moral tidak mengalami keadilan, saudara. Bahkan justru mengalami penindasan, kemunafikan rohani. Dan secara iman, saudara, manusia lebih mengandalkan manusia dan kekuatan politik daripada mengandalkan Tuhan. Secara manusia itu melihat tidak ada harapan yang baik. Namun justru dalam kondisi inilah Tuhan berbicara. Nah, saudara, ada kontras firman Tuhan di Yeremia 17 itu, yaitu disebutkan di ayat 5 dan ayat 78, ya. Di ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, hidupnya kering dan mandul. Ayat 7 dan 8 kemudian dikatakan, orang yang mengandalkan Tuhan tetap hidup, tetap kuat, dan tetap berbuah. Saudara, makna pentingnya itu adalah bahwa di tengah bangsa yang rusak dan zaman keadaan yang sulit, Tuhan tetap menemukan ada orang-orang yang mau bertobat, yang mau hidup benar, dan yang hidupnya tidak berhenti berbuah. Saudara, kalau dibandingkan dengan konteks di zaman kita hidup saat ini, saudara, kita pun berada di masa hidup yang tidak mudah, ya saudara. Adanya tekanan ekonomi, ya, kemudian ketidakpastian di masa depan yang dirasakan oleh banyak orang, ya, karena adanya krisis moral, terjadi kelelahan rohani, bahkan banyak orang, ya, yang mengalami kekecewaan, mengalami tawar hati, ya, merasa tidak ada arah tujuan, ya, nggak tahu mau kerja apa. Nah, bahkan yang lebih parah lagi adalah meninggalkan imannya, iman percayanya pada Yesus. Nah, adanya penyakit yang berat dan aneh yang menyerang banyak orang. Bahkan banyak orang berkata, hidup ini kok sulit sekali sekarang, ya. Sulit untuk setia di masa-masa seperti ini, bahkan sulit berbuah kalau keadaan itu tidak mendukung.
Tetapi firman Tuhan berkata, justru saudara, di masa seperti inilah iman kita itu diuji, ya, yaitu buah sejati akan terlihat, ya. Musim sulit bukan alasan untuk tidak berbuah atau mandul, melainkan menjadi suatu kesempatan untuk kita menunjukkan siapa sumber hidup kita. Saudara, kalau kita memiliki, ya, sumber hidup yaitu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Dia sanggup, saudara, memulihkan dan mencukupkan setiap kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu, panggilan bagi setiap kita adalah tetap berbuah dalam segala musim. Saudara, firman Tuhan menegaskan, artinya ini tidak berhenti menghasilkan buah, ya. Nah, perhatikan yang dikatakan tadi di ayat 8 bahwa panas tetap datang, ya. Ada tahun kering tetap ada. Tekanan tidak dihilangkan, tetapi pohon itu, saudara, dia tidak layu, dia tidak khawatir, tidak berhenti berbuah. Tuhan tidak selalu mengubah musim, tetapi Tuhan memampukan umatnya untuk berbuah di dalam musim itu. Nah, saudara, ada 4 kunci agar tetap berbuah dalam segala musim. Yang pertama dikatakan di ayat 7, yaitu mengandalkan Tuhan, ya, bukan mengandalkan keadaan. Disebutkan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, mengandalkan Tuhan berarti, saudara, iman kita itu tidak ditentukan situasi apapun keadaan dan kondisinya. Hati kita tidak dikendalikan rasa takut, rasa khawatir. Keputusan tidak hanya berdasarkan logika manusia, tetapi keputusan ada di tangan Tuhan. Seperti yang disebutkan di Amsal 19 ayat 21, ya, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan panik ketika musim itu berubah, saudara. Nah, yang kedua, saudara, adalah tetap di ayat 7, menaruh harapan sepenuhnya pada Tuhan. Artinya orang yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Saudara, seringkali harapan kita itu bocor, ya. Bocor itu dalam artinya kita selalu menumpukan harapan kita pada uang, ya. Kemudian pada manusia, pada sistem dunia. Tetapi ketika semuanya itu goyah, saudara, maka iman kita pun ikut goyah. Firman Tuhan berkata, orang yang berharap pada Tuhan, dia akan tetap teguh, saudara, sekalipun semua penopang dunia ini runtuh, karena hidupnya menopang, melekat dan berharap pada Tuhan saja. Saudara, ada satu kesaksian, ya, yaitu ada seorang anak muda yang dia bekerja di luar negeri. Saudara, di luar negeri itu dia mengalami sakit parah. Nah, kemudian dia dipulangkan ke Medan. Ternyata, saudara, setelah sampai di Medan ini, ya, membludak sakitnya itu. Dia mengalami pendarahan yang parah. Kemudian dia masuk rumah sakit dan terdeteksi bahwa dia mengalami TB paru-paru, TB usus. Dan ususnya itu ada yang bolong, saudara, sehingga membuat dia itu mengalami pendarahan terus-menerus. Nah, dia dirawat secara intensif, saudara, di rumah sakit swasta dan tidak bisa menggunakan fasilitas BPJS karena BPJS-nya itu ada tunggakan dan bermasalah sehingga tidak bisa dipakai. Nah, anak muda ini dia dari satu keluarga yang susah. Nah, sudah 10 hari dia dirawat di rumah sakit. Biaya rumah sakit itu
cukup mengagetkan saudara ya. Lebih kurang dalam 10 hari sudah hampir 90 juta, tapi itu masih belum final. Dan diprediksi ya bisa sampai 300 juta karena kondisinya cukup berat, akan dilakukan banyak pengecekan, pemeriksaan lanjutan. Oleh karena itu keluarganya itu bergotong royong ya, berjuang mencari dana untuk selamatkan anak muda ini. Dan kemudian dibukalah open donation dan sudah berusaha ya, tetapi kan keadaan orang pada saat ini situasi bisnis juga tidak baik ya. Saudara, jadi nggak mudah untuk mengumpulkan dana sumbangan. Dan akhirnya hanya terkumpul 65 juta. Saudara, angka ini masih jauh dari yang dibutuhkan. Dan kemudian berharap lagi pada orang-orang tertentu, yaitu teman-teman yang dekat yang diharapkan bisa membantu. Tetapi saudara, ternyata Tuhan tidak pakai orang-orang terdekat ini yang diharapkan membantu. Nah, sehingga dana tidak terkumpul. Nah, saudara, tetapi ya orang keluarga ini tidak putus asa, mereka bertekun ya dalam doa berharap pada Tuhan. Nah, kemudian Tuhan pakai orang-orang yang jauh dari mereka. Siapa yang Tuhan pakai? Yaitu ternyata teman dari anak-anak muda yang bekerja di luar negeri. Nah, mereka mendengar anak ini sakit ya, kemudian mereka itu mengirim bantuan dana kepada anak ini, saudara. Dan kemudian ya singkat kesaksiannya, kondisi anak ini semakin baik sehingga pengobatan secara intensif itu tidak dilanjutkan, hanya perawatan biasa dan biayanya akhirnya menjadi ringan, saudara. Ya, kira-kira jatuh 100 juta lebih saja. Saudara, singkat cerita, semua biaya kebutuhan dana itu dicukupkan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita berharap sama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tapi kalau kita berharap kepada manusia, mungkin kita kecewa. Saudara, kecewa itu bukan karena tidak menolong, tetapi memang Tuhan ya tidak mengutus, tidak menetapkan orang-orang tersebut untuk menolong kita. Keputusan ada di tangan Tuhan. Saudara, oleh karena itu berharaplah pada Tuhan dan andalkan Tuhan senantiasa. Saudara, yang ketiga, supaya kita itu senantiasa bisa berbuah dalam segala musim, saudara, kita harus berakar dalam ya. Pohon itu harus berakar dalam, bukan hidup yang dangkal. Nah, di ayat 8 dikatakan yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya akar itu tidak terlihat, tetapi akar itu kalau merambat ke dalam, itulah yang menentukan hidup pohon ini, karena dia tertancap ke dalam, kedalaman sekali Tuhan. Nah, akar rohani kita ini adalah firman Tuhan, doa, hubungan pribadi dengan Tuhan dan ketaatan sehari-hari. Jadi saudara, semakin kering musim ya, semakin dalam akar itu harus bertumbuh. Yang keempat, saudara harus tetap setia berbuah. Di ayat 8 tertulis yang tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya tetap hidup dalam pertobatan, tetap bertumbuh, tetap bersaksi. Saudara, tetap menjadi berkat. Bukan menunggu musim yang baik, musim yang ideal, tetapi berbuah hari ini, berbuah besok, berbuah di musim ini, dan seterusnya. Saudara, kesimpulan renungan pagi ini adalah, saudara-saudara, mari ya firman Tuhan mengajarkan kepada kita sekali lagi, orang yang mengandalkan Tuhan tidak ditentukan oleh musim hidupnya, tetapi oleh sumber hidupnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Musim boleh kering, tekanan boleh datang, zaman boleh semakin gelap terasa, saudara, tetapi orang yang berakar
di dalam Tuhan tidak akan mandul, tidak akan layu, dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Saudara, pilihlah menjadi pohon seperti pohon yang berakar dalam pada Tuhan agar hidup kita berbuah, bukan hanya di musim yang baik, tetapi dalam segala musim kehidupan kita berbuah. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini buat setiap kami. Ajarkanlah kami ya Tuhan, supaya di dalam hidup kami hanya Engkau Tuhan. Kami menaruhkan seluruh pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami bersandar dan berharap. Tuhan, kami tidak tahu akan hari-hari depan kami. Bisa saja Tuhan, berbagai pergumulan, persoalan yang tidak terprediksi itu bisa muncul. Tetapi ketika kami berharap, bersandar dan mengandalkan Tuhan, ketika kami melekatkan hidup kami erat padamu, Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami tidak akan goyah. Bahkan di dalam situasi yang berat dan sulit sekalipun, Tuhan, Engkau akan membuat hidup kami berbuah. Karena hidup yang berbuah bukan berasal dari kekuatan dan kemampuan kami, tetapi berasal dari Engkau Tuhan sebagai sumber hidup kami. Roh Kudus, bimbing kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu, bahkan sepanjang tahun ini. Kami mau berjalan dan dipimpin oleh-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Limpahkan berkat-Mu Tuhan buat semua saudara-saudaraku yang mengikuti renungan pada pagi hari ini. Berkat di dalam keluarganya, berkat di dalam pekerjaannya, bahkan berkat di dalam setiap pelayanan yang mereka kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Saudara, mari angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih, damai sejahtera Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.